Jadi anak yang lahir itu komplit beserta takdirnya, kodok-kodoknya itu ada, rezekinya ada, jodohnya ada, tanggal kematiannya ada, sudah beres semua. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Gus Chandra Mas. Siap. Gus, nyambung dari child free tadi, sekarang kebalikannya Gus. Kita punya mindset bahwa banyak anak, banyak rezeki. Ya. Tapi Quran juga ngomong hal yang menarik bahwa anakmu adalah fitnah. Anakmu adalah cobaan. Ya. Jadi banyak anak tuh banyak rezeki atau banyak cobaan sih? Gimana tuh? Ya. Sekarang S1, S2, S3 banyak ujiannya nggak? Banyak ujiannya, tapi jadi S1, S2, S3. Oke. Naik kelas. Anak membuat kita naik kelas. Setiap ujian, setiap cobaan membuat kita naik kelas. Kita jangan berharap diringankan beban, jangan keliru. Karena diringankan beban itu berarti diminta turun. Oke. Aku nggak kuat ini. Loh, kamu S1 nggak mungkin dapat ujian SMA, SMP apalagi. S1 dapat ujiannya S1, S2, S2, S3, S3 kan gitu. Maka mau bagaimana kita memandang saja ini sebagai beban, semata-mata beban, atau ini kesempatan untuk naik kelas. Oke. Nah, cuman kesalahan, kalau mau disebut kesalahan rata-rata orang berumah tangga dan memilih untuk punya anak adalah lu ngerasa hidupnya anak lu itu tergantung lu. Benar. Ya. Lu kalau nggak ada kerjaan gimana? SPP-nya gimana? Biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Oh enggak. Tiap-tiap yang berjiwa, bernyawa, berkehidupan, Allah urus rezekinya. Jadi anak yang lahir itu komplit beserta takdirnya, kodok-kodoknya itu ada, rezekinya ada, jodohnya ada, tanggal kematiannya ada, sudah beres semua. Oke. Ini juga jadi satu trending gitu ya, bahwa obsesi orang tua yang nggak kesampaian. Let's say dulunya pengen jadi dokter tapi nggak punya duit. Sekarang udah kaya nih. Pokoknya anaknya obsesinya dipindahin ke anak. Nah gimana tuh? Anaknya bisa jadi child free tuh nanti. Ya kan? Oh ini jadi trauma. Ini trauma, ini jadi beban kan, terbebani oleh orang tuanya kan. Pernah suatu ketika aku mengumpulkan istriku dan anak-anakku yang sudah bisa berpikir. Aku bilang begini, mulai saat ini berhenti minta kepada ayah. Loh, gimana kok berhenti minta ke ayah? Ayah kan kepala rumah tangga, kepala keluarga. Terus kita mintanya ke siapa? Ini serius benar-benar terjadi. Mintalah hanya kepada Allah. Ayah ini dimintai, berusaha saja belum tentu berhasil. Jangan dimintai. Mintalah kepada Allah yang tanpa perlu berusaha, sudah pasti berhasil. Nah, kalau persoalan-persoalan itu kita kembalikan kepada akidah, jalan keluarnya ada kok. Kita aja bisnis, sebenarnya kan bisnis trust. Ya kan? Percaya, yakin. Loh, lu kenapa nggak berbisnis sama Allah? Bisnis dalam artian urusan ya? Ya. Berurusan dengan Allah itu juga trust. Kalau kamu punya trust kepada Allah dan Allah trust kepada kamu, it's okay, it's fine, semuanya akan lancar. Ini jadi mengingatkan waktu kita ngobrol tentang ini, Gus. Banyak orang yang ngomong bahwa percaya sama Allah. Tapi pertanyaannya seberapa percaya? Seberapa percaya kepada Allah? Oke, Gus. Jangan-jangan cuma sedikit, ya kan? Jadi kita harus tidak hanya melulu mengurusi dunia dengan sudut pandangnya yang sempit, tapi harus dilebarkan, harus berorientasi akhirat juga. Oke. Di situ ada keberkahan. Nah, balik lagi tuh, apa sih kaitannya antara ujian, jadi disebut rezeki tuh? Banyak anak jadi banyak rezeki tuh. Rezekinya gimana tuh Gus? Nah, rezeki jangan diartikan uang aja ya. Oke. Karena kalau diartikan uang ya kurang terus lah, ya kan? Senyum itu loh juga rezeki, matahari pagi rezeki, semuanya rezeki. Ketika Allah menciptakan makhluknya, itu dengan segala kelengkapannya, sudah komplit. Aku mengibaratkan ada dua rumah yang sama-sama komplitnya, tapi satu rumah ini terang benderang, satu rumah ini gelap gulita. Apa yang terjadi? Padahal lightingnya juga ada. Oh ternyata yang rumah A itu menyalakan lampunya. Rumah B tidak menyalakan lampunya. Padahal ada. Padahal ada. Saklarnya juga ada. Tinggal pencet on aja. Nah, seringkali ini pun masih ada ujiannya ya. Seringkali kita menyangka ketika kita mencet on saklar lampu, kita menyangka kitalah yang menyalakan lampu. Padahal itu peristiwa kelistrikan di dalam dinding yang tidak tampak. Karena bisa jadi juga ketika kita pencet on tidak nyala. Kenapa tidak nyala? Ada peristiwa kelistrikan di dalam dinding yang tidak nampak. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Gampang, Allah sudah memastikan itu. Asalkan kamu mau bersyukur, Allah tambah. Bersyukur tambah, bersyukur tambah. Jangan kufur. Harus mensyukuri segala sesuatu nikmatnya Allah. Kecuali satu. Tahu nggak? Yang nggak boleh bersyukur. Apa tuh? Punya istri. Kenapa emang? Ditambah. Oh gitu ya? Kalau istri bersabar. Itu nggak boleh ya? Iya benar-benar. Aduh bersyukur, tapi harapannya ditambah gitu ya. Lain sakatum lanjutan aku. Ya bersyukur ditambah. Waduh kalau sama istri bersabar lah. Bersabar ya, jangan bersyukur ya. Bercanda. Oke. Jadi mungkin bagian dari pembelajaran anak gitu ya, di mana si anak ini hadir sebagai dalam tanda petik teman bertumbuh lah ya, teman belajar gitu, bahwa salah satu rezekinya adalah jadi lebih ikhlas, lebih sabar dan seterusnya gitu. Ada kaitan sama gini Gus, ingat banget di satu statement Quran tuh bahwa waspadalah lah bahasanya, bahwa istrimu, anak-anakmu itu bisa jadi musuh katanya Gus. Iya kan? Bisa jadi. Bahkan di dalam perspektif lain bahwa biggest karma terbesar dalam hidup itu cuma ada dua, pasangan dan anak. Berarti ada satu statement juga bahwa mau jadi guru spiritual sehebat apapun gak usah jauh-jauh, karena guru spiritual terbaik itu adalah pasangan dan anak. Gimana tuh Gus? Iya betul, yang jauh bisa jadi musuh, yang dekat bisa jadi pengkhianat. Ya. Sementara hubungan kita dengan anggota keluarga itu ya jauh ya dekat. Karena sejauh-jauhnya dia pergi, dia tetap istri kita. Sejauh-jauh dia pergi, dia tetap anak kita, ya kan? Bisa jadi fitnah, kan gitu. Nah, fitnah itu maknanya sangat luas ya. Ujian, tapi jangankan isinya dunia, bahkan dunia pun tidak bisa kita salahkan. Seburuk-buruk dunia itu batu loncatan menuju akhirat. Alat ya, jembatannya. Alat, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyalahkan dunianya. Justru kita harus merawat baik-baik batu loncatan itu supaya kita sampai kepada haribaan Allah, ya kan? Nah, kaitannya tadi, kok paling nawin kita, paling ngerti kita keluarga, tapi seringkali juga yang paling nggak ngerti juga keluarga, gitu kan? Yaitu dinamika. Dinamika. Sejauh-jauh engkau pergi kepada keluargamu lah engkau kembali. Nggak tergantikan itu. Anak nomor satu cuma satu. Begitu dia meninggal, apakah anak nomor 2 naik jadi nomor 1? Enggak kan? Iya benar. Iya kan? Nggak tergantikan. Jadi dinamika aja itu, romantisme saja, bahwa kadang ada pertengkaran. Jauh kita kangen. Ketika deket bertengkar. Ya, itu dinamika keluarga saja. Tapi tidak tergantikan itu. Ya. Tapi paradoksnya gini Gus. Kita hanya akan bisa terluka sama orang yang kita sayang. Benar nggak Gus? Bukan sama musuh, bukan sama orang. Justru malah terluka sama orang yang kita sayang. Gimana tuh Gus? Itu ekspresi pertama kita. Nonton bola nggak? Ketika gawang lu kegolan, apa yang lu pukulin? Lu nyari orang? Enggak kan, yang terdekat aja. Gitu kan? Ketika pemainmu berhasil ngegolin, apa yang lu kekep? Iya, yang terdekat juga. Itu ekspresi batiniah kita kepada yang terdekat. Siapapun itu, dalam hal ini apalagi keluarga. Nah, balik lagi Gus, tips trik lah Gus. Yang pengalaman anaknya 5 dan melihat ini semua sebagai fenomena bahwa ayah atau ibu bukan penentu anaknya, supaya kita sama-sama sadar bahwa masing-masing punya kurikulum. Gimana tuh Gus? Pengalaman aja ya. Dari TK anak ini sampai dia sekarang kuliah, kita nggak pernah memutuskan menentukan sekolah mana yang dia mau. Kita ajak survei dia di beberapa pilihan, di mana dia merasa paling tenang dan senang. Kami tidak berorientasi pada prestasi, enggak. Itu peristiwa bertumbuh aja. Kita cari sekolah yang kira-kira kecenderungannya ke situ. Ya dapatnya swasta-swasta, mahal pula. Tapi kita nggak takut sama angka. Itu loh perbedaannya. Lu ngelihat uang sebagai apa? Kalau aku selama ini ya sebagai angka-angka saja. Dan aku paham betul, angka di sini bagus nih, gede nih kayaknya nih. Ya kan? Makanya balik lagi ya. Oke Gus, ini menarik antara ujian, rezeki, tapi ada hal yang lebih asik lagi dan kita bahas setelah yang satu ini. Jika engkau merasa lebih penting membereskan urusan akhirat terlebih dahulu, maka niscaya urusan akhirat itu beres dan dunia mengikuti.